Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Studi kasus yang kami ambil yaitu mengenai hak dan kewajiban bagi korban bullying atau penganiayaan yang terjadi di salah satu pesantren di Kabupaten Ponorogo yaitu Gontor. Sebelum menjelaskan tentang hak dan kewajiban ini, perkenalkan kami untuk memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Akbil Mastufatul Fariha, dengan NIM 210910302013. Perkenalkan, saya Niken Puspitasari dengan NIM 210910302009. Saya Safirun Samsil Mufidah dengan akhiran NIM 2152. Nama saya Randende Gadi, NIM 220210301122. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang patut dipatuhi, yang mana hak dan kewajiban tersebut sudah tercantum dalam UUD 1945. Tak hanya hak dan kewajiban warga negara, keseimbangan hak dan kewajiban tentunya juga berlaku di dalam masyarakat, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang pastinya di dalam hal itu banyak sekali kasus-kasus tentang hak dan kewajiban yang dilanggar di tengah-tengah masyarakat tersebut. Namun sebelum kita beranjak membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan keingkaran kewajiban, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna dari hak dan kewajiban itu. Tanpa mengetahui yang seharusnya seperti apa, kita tidak dapat mengetahui pelanggaran dan pengingkarannya. Oleh karena itu, berikut adalah pemaparan mengenai makna dan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang dapat kita terima dan dapat kita nikmati. Dalam hal ini berarti kita berhak memiliki hak kita dan kita juga tidak boleh mengganggu hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa tidak nyaman. Sementara itu, kewajiban adalah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya, kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Namun, apa yang terjadi jika dampak dari pelanggaran hak dan kewajiban dilanggar? Berikut adalah salah satu dampak jika pelanggaran hak dan kewajiban terjadi. Kelompok kami mengambil salah satu contoh kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang terletak di Kabupaten Ponorogo. Kasus tewasnya santri berinisial AM, santri pondok pesantren modern Darussalam Gontor, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang kini tengah didalami oleh polisi. AM meninggal diduga akibat dianiaya rekan sesama santri. Namun hal ini jauh berbeda dengan surat keterangan dari rumah sakit. Dari pihak pondok pesantren Gontor, pada awalnya mengantarkan jenazah ke rumah orang tua Ananda AM, yang awalnya mengatakan meninggal karena jatuh kelelahan saat berkemah. Tetapi info dari wali santri lain mengatakan bahwa kronologi yang sebenarnya tidak seperti itu. Surat tersebut resmi diterbitkan ditandatangani oleh Dr. Yasvin Darussalam Gontor. Di dalam surat itu disebutkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022 pada pukul 6 WIB. Sementara keluarga baru dikabari 3 jam lebih usai kematian korban. Pihak keluarga sangat menyayangkan tindakan dari pihak pondok pesantren yang memulangkan jenazah anaknya dengan keterangan sakit. Setelah keluarga melihat keadaan mayat yang tidak wajar, terdapat banyak luka, dan mayat Ananda terus mengeluarkan darah. Dari pihak keluarga kemudian menghubungi pihak forensik. Pada saat diotopsi, pondok pesantren Gontor sendiri yang mengantarkan, dan pada akhirnya pihak pondok pesantren mengakui bahwa Ananda AM meninggal akibat adanya penganiayaan dari seniornya. Dari kasus di atas dapat kita lihat bahwa yang melanggar hak dan kewajiban adalah pondok pesantren tersebut, dikarenakan mereka menutupi kasus kematian salah satu santrinya demi menjaga nama baik pondok pesantren. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam hak dan kewajiban sebagai lembaga pendidikan. Juga hak santri yang seharusnya merasa aman di lingkungan pesantren, namun dalam hal ini santri tersebut menjadi korban bullying atau penganiayaan dari temannya sendiri. Kasus ini bisa terjadi karena lalainya pengawasan dari pondok pesantren tersebut. Perilaku bullying yang marak terjadi di sekolah-sekolah juga terjadi di ruang lingkup pesantren. Padahal pesantren dikenal sebagai wadah pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral keislaman. Dengan kondisi santri yang tinggal di pondok, membuat perilaku bullying lebih rentan terjadi. Peran orang tua dalam kasus bullying itu sangat penting karena orang tua sebagai pihak yang melindungi anak sehingga anak tersebut tidak terpuruk dalam peristiwa buruk yang dialaminya.
Pesantren telah melakukan banyak hal demi menciptakan iklim kepesantrenan yang kondusif. Jika iklim pesantrennya positif, maka semakin rendah potensi terjadinya kasus bullying. Namun sebaliknya, jika iklim pesantrennya negatif, maka semakin tinggi potensi terjadinya perilaku bullying yang terjadi. Suatu niscaya bagi ustadz dan ustazah agar dapat mengawasi perilaku santri secara menyeluruh. Faktor pembelajaran di pesantren yang menyenangkan merupakan dambaan setiap santri. Ketika para ustadzah dan ustadz melakukan sanksi yang begitu berat, menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi tidak menggembirakan. Kebijakan pesantren yang tidak konsisten dan peraturan yang terlalu ketat justru mendorong para santri ingin melakukan pelanggaran tersebut. Pihak pesantren memiliki peran penting dalam mencegah adanya perilaku bullying di luar peran orang tua dan keluarga. Jika pihak pesantren saja lemah dan aju tak aju atau terkesan tidak peduli serta menunda-nunda dalam menangani permasalahan ini, maka tidak menutup kemungkinan pelanggaran hak dan kewajiban terhadap korban bullying akan menjadi tradisi dan kegiatan wajib tahun ke tahun oleh santri di lingkungan pesantren. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.